Saya punya beberapa video terbaru langsung dari Eropa, di mana multikulturalisme sedang memperkaya orang-orang Eropa. Maksud saya, Eropa mau jadi apa tanpa orang-orang dunia ketiga ini? Ya, itu yang mereka katakan padamu. Dan seperti yang kalian tahu, Spanyol memimpin dalam hal multikulturalisme. Keberagaman adalah kekuatan kita. Lihat ini, orang-orang ini akan memperkaya Spanyol. Jadi, seperti yang kalian tahu, Pedro Sánchez si busuk telah melegalkan hampir setengah juta orang-orang ini. Maksud saya, inilah orang-orang Spanyol baru kalian. Inilah Rafael Nadal dan Carlos Alcaraz versi baru kalian. Jadi akibatnya, Spanyol benar-benar sedang hancur. Saat ini Spanyol memiliki hampir 10 juta imigran. Itu 20% dari total populasi. Itu setengah dari populasi Australia. Itu jumlah penduduk yang cukup besar. Saya ragu ada sebanyak itu orang di penegak hukum dan militer Spanyol. Sebanyak itu orang di penegak hukum dan militer mereka. Saya ragu. Jadi akibatnya, inilah yang sedang terjadi. Ini adalah video terbaru yang baru saja keluar dari Barcelona, di mana Anda melihat seorang pria Afrika Utara menghindari penangkapan oleh polisi Spanyol yang mengusung kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Salah satunya adalah polisi laki-laki, dan yang satunya lagi adalah polisi perempuan. Dan Anda bisa merasakan kemana arah kejadian ini. Ketika seorang warga Spanyol yang lewat berpikir, mungkin saya harus ikut campur, mari kita saksikan. Lihat apa yang dia lakukan pada mereka. Lihat, astaga. Adam, no, 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 no. Adam, jangan ikut campur, Adam. Tidak, aku tidak tahu. Tidak tahu. Aku sedang menunggu momen itu. Sebenarnya, aku benar-benar ingin melakukan ini. Aku ingin melihat Victoria Police kesulitan menangkap seseorang. Dan aku ingin ikut campur. Aku benar-benar ingin ikut campur. Beberapa dari kami sudah menunggu momen ini. Sekarang aku akan membimbing gadis itu mundur. Tahan dia, tahan dia. Dia terus-menerus memanggilnya pelacur dan memanggil laki-laki itu anak pelacur. Kamu tidak akan tinggal di Bahrain. Lihatlah penayaan baru ini. Bagaimana dengan semua orang ini? Tidak ada yang mau terlibat. Mungkin kamu tahu, mungkin masyarakat kita belum benar-benar hancur. Ya, aku tidak tahu apa yang mereka tunggu. Mungkin ini memalukan. Berhenti! Berhenti. Ya Tuhan penuhnya. Ayo. Sudah. Ayo, sudah. Ayo. Sudah. Dia tidak mau terlibat. Oh, mereka menyuruh dia mundur karena mereka tidak percaya padanya. Mereka pikir dia mungkin akan membela sesama orang Afrika Utara. Tolong! Sudah. Ada apa dengan tikusnya? Aura. Ya Tuhan, kita berilah. Dari para kapal aku. Dame. Ahora lo comprobarán. Biarkan saja. Tidak, tenang saja. Lihat, dia mengambil kertas-kertasnya. Dia mengambil tasnya. Kenapa dia menyembunyikannya? Apa yang ada di dalamnya? Mereka akan memeriksa. Itu polisi. Tinggalkan saja di sini. Aura. Hei, tinggalkan saja di sini. Aku sedang merekam kalian. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Apapun yang ada di dalamnya, dia membawanya pergi. Oke, kalau kamu pikir itu saja Hari Sultan. Dalam 7 hari terakhir, mungkin itu tidak terlalu buruk. Eropa itu luas. Lihat ini. Ini adalah Frankfurt di malam hari, Jerman. Lihat keadaannya. Jadi saya tidak tahu siapa orang ini. Saya rasa dia turis. Dia merekam daerah yang sebaiknya dihindari di Frankfurt. Saya sedang berada di daerah yang sebaiknya dihindari. Di Amerika. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya sialan, sekarang kamu dengar aku tapi. Lihat sikap orang-orang ini. Lihat betapa agresifnya mereka. Kenapa? Kenapa ada yang mentolerir itu? Ini bisa diperbarui dengan sangat cepat. Pola pikir mereka bisa diubah dengan sangat mudah, sangat cepat. Dan alasan mengapa itu tidak terjadi adalah karena para politisi. Ya. Kamu tidak perlu membuat orang seperti itu. Menjauh dariku. Lihat itu. Kamu lihat tadi?
Ini adalah percobaan pembunuhan. Orang-orang biadab ini sama sekali tidak peduli mereka ada di mana. Oke, lihat ini. Ini Brussels. Ya ampun, Brussels, pusat Uni Eropa. Tempat para politisi berada, lihat ini. Ini adalah van polisi. Tidak melakukan apa-apa, mereka hanya lewat saja. Lihat itu. Ya Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa menabraknya saja? Tabrak saja dia. Kau tahu kenapa mereka tidak bisa menabraknya? Karena polisi dan politisi kita yang sok progresif. Mereka akan menangkap para polisi itu dan memasukkan mereka ke penjara seumur hidup. Itulah yang akan mereka lakukan. Padahal orang-orang ini seharusnya bahkan tidak ada di sini. Siapa mereka? Kau tahu. Untuk para barbar abad pertengahan, kau butuh hukuman barbar abad pertengahan. Kau tidak bisa menerapkan hukum manusiawi abad ke-21 kepada orang-orang yang secara harfiah berasal dari 500 tahun yang lalu. Lihat itu. Aku tidak tahu, polisi. Mereka akhirnya keluar. Apakah mereka akan keluar? Apakah itu yang mereka lakukan dengan pertempuran? Sungguh polisi yang lemah. Bayangkan jika polisi kalian seperti ini. Orang Australia, apakah kalian melihat ini? Saya tahu banyak orang Australia membenci Victoria Police. Kami membenci polisi kami. Menurut saya itu wajar saja, karena mereka sering memberikan denda yang tidak adil dan sebagainya. Tapi inilah alasan kenapa saya sangat mendukung polisi kita, polisi Victoria, polisi New South Wales. Kita tidak bisa membiarkan polisi kita menjadi bahan lelucon seperti ini. Apa yang terjadi? Di mana para petugasnya? Apakah mereka kabur? Apakah mereka meninggalkan pos mereka? Ini adalah mobil van polisi di Brussels. Biarkan saja seperti itu. Di mana polisi Amerika saat kamu membutuhkannya? Aduh, penipu. Dia penipu ya. Lihatlah keadaan Uni Eropa yang benar-benar kacau ini. Siapa yang melakukan ini? Saya pikir Brussels, ya. Saya harus menunjukkan video perbandingan berdampingan yang saya buat minggu lalu. Lihat ini. Ini Brussels sebelum dan sesudah keberagaman. Kamu sudah lihat Brussels kan? Lihat ini. Ini Brussels. Ini perbandingan kota Brussels secara berdampingan. Di sebelah kiri kamu melihat Brussels tahun 2005. Lihat betapa damai, tenang, beradabnya. Dan di sebelah kanan kamu melihat itu. Dan jelas, kamu melihat apa yang baru saja terjadi pada mobil polisi itu. Siapa yang melakukan ini? Ini hampir lucu, ini tragis. Ini menyedihkan, tapi mungkin ini memang harus terjadi. Lihat ini. Ini memang harus terjadi. Segalanya harus menjadi jauh lebih buruk sebelum semuanya membaik. Karena orang-orang perlu mengembangkan keinginan untuk berubah. Lihat ini. Ini baru saja muncul dari Irlandia Utara. Ada orang-orang yang benar-benar melakukan kerusuhan di Irlandia Utara. Kita tidak. Dan media arus utama mencoba meredamnya karena jelas hal itu bisa mendorong orang lain. Dan saya menulis di Twitter, saya bilang, ya ini salah Keir Starmer. Kami sudah memperingatkan bahwa ini akan terjadi. Kami sudah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa ini akan terjadi. Pemerintah Inggris yang silih berganti dan para politisinya, mereka telah bermain api. Apakah mereka tidak tahu bagaimana revolusi, kerusuhan sipil, dan anarki bisa menyebar? Apakah mereka tidak tahu? Apakah orang-orang ini benar-benar tidak tahu sejarah? Apakah mereka tidak tahu? Ya, mungkin kau tahu siapa menabur angin akan menuai badai. Itulah yang akan terjadi. Kecuali pemerintah Britania Raya segera mengubah arah, api ini akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di Britania Raya juga. Bukan hanya Inggris. Lihat, aku sudah menunjukkan kepadamu apa yang terjadi di Eropa. Aku bahkan belum selesai. Lihat ini Yunani. Ini seorang pria Pakistan. Aku tidak akan memutar musiknya. Ini musik Pakistan yang sangat aneh. Lihat ini, pria Pakistan ini. Aku bisa meyakinkanmu, pria ini bahkan tidak akan diizinkan masuk ke lingkungan kelas atas. Dan di sini dia duduk di pantai di Yunani,
diam-diam merekam perempuan berbaju renang, yang sebenarnya sangat wajar bagi para gadis, perempuan, maupun laki-laki. Tapi pria ini merasa seperti di surga. Dia merasa di surga. Bagi dia, inilah 72 bidadari yang dijanjikan nabinya. Dan itu hanya masalah waktu sampai dia kehilangan kendali. Dia mulai frustrasi. Dan dia melakukan apa yang terjadi di jalanan Inggris seperti ini, pria ini. Ini adalah pria Timur Tengah. Dia baru saja ditangkap di Glasgow hari ini karena dia melihat seorang wanita berusia 18 tahun berjalan lewat pada pukul 3 pagi. Dia langsung menangkap wanita itu, menyeretnya ke dalam tendanya dan memperkosanya. Lalu dia berkata, "Pergi sana." Lihat ini, serangan pemerkosaan terhadap remaja dilaporkan di pusat kota Glasgow saat polisi memasang garis polisi di sekitar tenda di bawah jalan tol. Kamu benar-benar telah membawa orang-orang ini dari negara dunia ketiga di mana mereka bahkan jarang melihat perempuan secara langsung. Orang-orang ini, saya tahu persis seperti apa orang Pakistan itu dan dari mana asalnya. Oke, seperti yang saya katakan, dia tidak akan diizinkan. Dia bahkan tidak akan diizinkan masuk ke daerah elit di Lahore, Islamabad, atau Karachi. Tapi karena kita punya hukum yang manusiawi di barat. Dan kamu tahu, semua orang itu setara. Semua orang seharusnya setara. Dan itulah kenapa ketika mereka datang, lihat dia. Kamu tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Itu hanya masalah waktu. Saya jamin, itu hanya masalah waktu. Dia akan memperkosa salah satu wanita ini. Dia akan kalah. Dan dia akan berkata, ya, dan tebak apa? Seorang hakim barat sok progresif akan membebaskan mereka begitu saja. Berita ini baru saja keluar. Seorang migran asal Bangladesh lolos dari vonis setelah menghamili seorang gadis berusia 10 tahun. Seorang gadis berusia 10 tahun. Kamu tahu alasannya? Seorang migran asal Bangladesh lolos dari vonis kekerasan seksual setelah dia menghamili seorang gadis berusia 10 tahun. Hakim berkata, dengar ini, tidak ada bukti pemaksaan. Apa yang terjadi dengan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur? Bagaimana dengan siapapun yang berusia di bawah 16 atau 18 tahun? Berapapun batas usia persetujuan di negaramu, tidak masalah. Tidak masalah kalaupun dibilang anak itu yang menggoda orang dewasa. Tidak masalah. Tidak masalah, kamu tidak tahu dia di bawah umur 16 tahun. Semua itu tidak berlaku. Kamu tetap akan bertanggung jawab. Tapi inilah alasannya. Jika kalian tidak memaksukan hakim-hakim korup ini, kalian tidak bisa memperbaiki negara. Mereka akan membentuk kartel. Dan kita mulai melihat hal ini. Saya sudah memprediksi ini. Kita juga akan mulai melihat putusan-putusan woke dari hakim-hakim woke kita di Australia. Dan saya rasa baru-baru ini juga ada putusan di Australia di mana seorang pemerkosa dibebaskan dari hukuman. Lagi-lagi oleh hakim woke. Sebenarnya ini dia. Sambil kita membahas para hakim woke ini, izinkan saya membagikan satu berita lagi kepada Anda. Hakim ini menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun kepada seorang veteran yang pernah bertugas di Irak dan Afghanistan hanya karena sebuah postingan Facebook yang dia buat setelah terjadinya pembunuhan anak-anak, yaitu pembantaian Southport. Tebak apa? Hakim yang sama juga membebaskan pemerkosa Rhys Newman yang menyerang seorang gadis berusia 13 tahun dengan alasan penjara yang terlalu penuh. Nah, pemerkosa itu adalah pria kulit putih. Jadi jelas kita tidak bisa bilang kalau mereka hanya membebaskan pemerkosa dari negara dunia ketiga. Mereka juga membebaskan pemerkosa kulit putih. Ada sesuatu yang sangat jahat dari ideologi ini. Ini bersifat ideologis. Ini bukan soal mengikuti hukum, bukan itu. Ya, bagaimanapun juga inilah alasannya. Lihatlah, dengarkan pidato pedas dari seorang politisi muda Yunani di Uni Eropa ini. Dengarkan baik-baik. Imigrasi ilegal adalah bisnis yang diatur dengan baik oleh para pelakunya untuk meraup kekayaan dan mengislamkan Eropa. Kalian telah memenuhi negara kami dengan migran ilegal dengan restu dari Jerman dan Prancis. Kami membiayai Islam yang membenci kami dari tabungan kami sendiri untuk mengubah kota-kota kami menjadi ghetto, untuk memperkosa dan membunuh di depan mata kami atas nama Allah. Kami dipenuhi dengan Muhammad dan Mahmud di Eropa yang telah menjadi tidak dapat dikenali lagi. Ada solusi. Perkuat dengan segala cara negara-negara yang menjadi titik masuk pertama seperti Yunani, Italia, dan Spanyol.
Mereka yang masuk ke wilayah Eropa secara ilegal, mereka seharusnya tidak menerima tunjangan apapun. Mereka seharusnya tidak menerima suaka. Mereka seharusnya ditangkap. Mereka seharusnya Ditahan dan dideportasi. Itu saja. Itu saja. Anda hanya perlu mulai mendeportasi mereka dan selesai, mereka akan berhenti datang. Mengapa mereka akan berhenti datang jika mereka tahu bahwa Inggris akan menampung mereka, memberi mereka makan, memberi mereka sedikit tunjangan harian, dan mereka bisa berkeliaran? Kenapa tidak? Maksud saya, kalau saya tinggal di negara dunia ketiga yang kacau, saya akan naik perahu kecil. ponsel mereka harus disita. Mereka seharusnya dibawa ke pulau-pulau tak berpenghuni, lalu dideportasi ke negara asal mereka atau ke negara-negara di luar Uni Eropa. Berhenti mensubsidi akomodasi mereka dan subsidi saja deportasi mereka. Pedoman kita seharusnya adalah kebijakan Hongaria dan Polandia. Sudah sangat jelas bahwa mereka yang melanggar perbatasan kita masuk sebagai tamu yang tidak diinginkan dan mereka menghancurkan negara-negara kita. Jadi mulailah deportasi massal segera. Uang ada, bandara ada, pusat penahanan juga ada. Usir mereka sebelum Eropa mati. Kita ingin negara-negara kita, identitas kita, dan nilai-nilai kita. Dan kalian yang disebut sosialis sensitif, kenapa kalian tidak bercermin? Karena kalian adalah yang paling rasis terhadap Eropa. Dan sepertinya masalah ini tidak akan hilang begitu saja. Lihatlah ini, baru kemarin 700 migran ilegal lagi masuk ke Inggris. Benang perahu karet. 700 ya, lebih dari 700 penyusup. Mereka baru saja datang, mereka baru saja masuk ke Inggris. Beginilah adanya.